Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat, kita sudah kedatangan anak muda yang luar biasa. Kita kenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Alhamdulillah. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih sudah diundang di Rumah Inspirasi. Di temanya ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Moga-moga sih bisa menyalurkan motivasi lah, sama semangat-semangat anak muda. Oke, kenalan dulu dong, namanya siapa? Siap. Oke, buat teman-teman, apa nih panggilan sapaan dari Rumah Inspirasi? Sahabat inspiratif. Oke, sahabat inspiratif. Izin perkenalkan, nama saya Lutfi. Tinggal di Serang, asli orang Serang. Status atau aktivitas sekarang itu mahasiswa dan sedang belajar berwirausaha. Luar biasa. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat, sore hari ini saya bersama Lutfi. Lutfi ini salah satu anak muda yang juga punya kreativitas dalam bidang usaha. Usaha apa sih yang memang dia akan geluti dan juga jalankan? Kita nanti akan kulik-kulik banyak ya tentang usaha yang memang hari ini Lutfi geluti ya. Dan materi hari ini tentang kreatif planner. Nah, jadi teman-teman juga ada apa sih di kreatif planner? Kita langsung deh cuap-cuap banyak tentang kreatif planner bersama Lutfi. Lutfi. Nih hari ini gue dapat baju baru nih. Wih, ya. Siap. Dari seorang owner Kasuka Kawas. Nah, kenapa saya harus memutuskan jadi kreatif planner nih? Sebelumnya Kang, sebelum di usaha yang sekarang, saya ini senang usaha ternyata Kang. Kalau ditanya hobinya desain atau usaha, ternyata nguliknya lebih ke usaha. Jadi di tahun 2015, setelah lulus SMK, saya pernah bekerja di salah satu percetakan. Nggak tahan lama di situ, cuma setengah tahun. Terus modal nekat dan modal udahlah, saya keluar karena kan yang namanya zona kerja itu stuck di situ-situ aja dan nggak bisa berkembang. Saya nekatlah keluar Kang, itu dari kantor percetakan perusahaan tersebut. Bermodalkan minimnya pengetahuan dan modal materi sedikit, saya mencoba bisnis serupa berupa percetakan. Waktu itu nggak punya toko fisik tapi bermodalkan relasi aja. Setengah tahun berjalan, alhamdulillah tutup dengan sukses. Alhamdulillah tutup dengan sukses. Terus berlanjut lagi, pusing kan. Waktu itu tren di jualan di frozen food. Karena melihat frozen food juga bagus nih permintaannya, coba deh ikut di salah satu frozen food. Orang-orang ada modal sedikit, buatlah tuh jualan frozen food. Emang permintaannya banyak Kang, cuma modalnya harus besar. Karena dia mengikuti dengan modal. Singkat cerita, kenyamanan dengan frozen food dan nggak tahu cara treatment perlakuannya frozen food. Saya suatu ketika itu waktu ditinggal. Kan yang namanya frozen food harus taruh di freezer. Kalau nggak di kulkas, waktu itu mati lampu Kang. Ditinggal mati lampu, pas pulang-pulang benyek semua makanannya tuh, jualannya. Bingung kan dan pusing. Modal minim, mau beli lagi nggak mungkin, ini aja belum keputar uangnya. Saya pusing, ya udah deh, saya jualkan saja tuh barang-barang yang sudah masih layak konsumsi, cuma nggak layak dijual. Ya udah, saya yang penting dia jadi uang, saya jualkan, udah tuh jadi uang lagi, saya jual freezernya. Saya mikir lagi, kayaknya kalau jualan ini lagi kayaknya nggak kuat deh. Karena pesaingnya banyak. Mikir tuh. Terus mulai lagi di tahun 2018 awal. Nyoba lagi tuh. Cuma itu diajak, bukan modal sendiri. Waktu itu jualan hijab. Namanya Rainbow Hijab. Nah, kebetulan diajak 4 orang, ada saya, Reska, terus juga Hanifa dan satu lagi temennya si Reska. Nah, itu mainnya produksi. Ternyata jualan kerudung itu bagus kan. Bagus. Karena cewek tuh prinsipnya sih ya, hampir 1-2 minggu sekali mereka tuh beli kerudung. Alasannya untuk nyocokin baju lah, untuk nyocokin suasana lah, dan itu bagus perputaran uangnya. Cuma yang tadinya single factor ketika dihubungkan jadi usaha berbarengan, ada aja crashnya.
Iya kan, ada bentuk ketika kita ngambil kesepakatan harus sama-sama mensepakati. Ketika kita mau gas, yang lainnya minta ngerem. Ketika ada prioritas, sedangkan kita ada kegiatan yang harus kita jalankan, kan belum bisa profesional. Nah, lihat di kondisi seperti itu, kayaknya, nggak cocok deh. Gimana kita bisa berkembang kalau kita juga dipegang gitu? Iya. Ditahan untuk berkembang gitu. Ya udahlah tuh lah, izin pamit juga, dan kebetulan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Oh ya udah deh, bubar juga tuh 2018. Baru tuh saya tuh nyoba ke percetakan lagi. Cuma lebih spesifik, bukan nyetak spanduk dan nyetak yang lain-lain, tapi nyetak ke merchandise, kebutuhan souvenir. Waktu itu permintaannya bagus. Nah, best seller kita itu di bingkai ucapan. Nah, karena sedikitnya ada pengetahuan tentang usaha, wah kayaknya kalau kita usaha tuh harus ada ilmu sama cara mainnya. Nah, dari situ kita main tuh segmentasi kita. Ternyata segmentasi yang bagus bingkai ucapan itu anak-anak sekolahan graduation. Nah, waktu itu kita nembak pasarnya di anak-anak kampus. Jadi kita tuh mapping di Serang nih ada berapa kampus nih, dan satu kampus ini ada berapa gelombang. Kita katakanlah satu kampus nih kita ambil dari 200 orang 10%-nya aja setiap gelombang 20 orang. Berarti kalau setahun berarti 40 orang. Itu baru satu kampus. Belum yang lainnya. Belum dari reseller kita. Nah, waktu itu kita nggak nyangka iseng jualan bingkai ucapan. 2 minggu itu kita dapat profit bersih 2 juta kan. 2 juta. 2 juta doang itu, wah seneng kan. Ternyata jualan kayak gini dong luar biasa ya. Di bingkai ucapan tuh. Nah, dari situ saya kenal tuh reseller kaos. Karena kan nggak cuma jualan bingkai ucapan, ada gantungan kunci, topi dan yang lain-lain. Waktu ada permintaan kaos nih, saya kan belum usaha kaos juga nih. Ketemu orang percetakan namanya Adit. Adit itu vendor kaos yang sering saya langganin. Permintaan kaos dari jurusan pertama. Bisa nggak Vi buat kaos? Atau saya mah iyain aja meskipun belum tahu mau buat kemana. Kan bikin kaos kan gak sehari jadi. Iya. Yang oper aja dulu nyari. Ketemu Adit, nanya kan ini berapa? Kalau ama kaos kurang lebih sekian. Kalau cuma ongkos sablon sekian. Yang namanya orang usaha ya pengen dapat untung besar. Saya nyari kaos polosnya. Nyari kaos polosnya. Habis itu saya kasih ke vendor Adit itu. Nah, dari situ berjalan tuh permintaannya banyak. Saya mikir kan, dari reseller aja lumayan, kenapa nggak jadi produksi? Nah, dari situ baru tuh cikal bakal usaha yang saya sekarang geluti. Seperti itu. Luar biasa, ternyata lewat terpanji gak ya? Oke, Vi, kenapa kamu harus ngambil nama Kasuka sih sebenarnya? Kasuka itu nama sebenarnya iseng, Kang. Nama iseng, dan yang namanya nama kan doa ya, Kang. Iya. Kasuka tuh diambil dari singkatan kami harap kamu suka. Oh, kami harap kamu suka. Iya, meskipun secara ejaan agak salah, cuma cocokologi aja, kami harap kamu suka. Cocok. Iya. Dan itu nama yang belum dipakai. Kalau yang lain kan udah banyak tuh. Ya udahlah kita cari pembeda ya, namanya Kasuka, kami harap kamu suka. Dan itu representasi dari usaha yang kita mau jalani. Referensi sebenarnya apa sih visi dan misi Kasuka kaos sendiri? Sebenarnya kita membantu sih, karena esensinya jualan itu membantu dan dibayar. Nah, jadi kita ngebantu kebutuhan orang yang mau gathering, mau butuh baju, butuh seragam, butuh kebutuhan event, kita bantu. Cuma kita dibayar. Nah, sisi esensinya seperti itu, Kang. Terus lantas apakah memang harus menggeluti dalam satu bidang saja seperti kaos, atau mungkin masih berjalan tuh bidang-bidang? Masih, kalau yang merchandise masih kebetulan dipegang sama temen. Jadi pasif income uang kecilnya ada di merchandise. Berarti nama besarnya adalah Kasuka Kaos. Kasuka Kaos, betul. Dan tetap berjalan dalam menjalankan program-program yang lainnya ya? Iya, alhamdulillah. Kalau yang lain tuh dipegang barengan, kalau yang Kasuka Kaos insya Allah dipegang sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan dari usaha ini? Iya, ada. Sebenarnya kalau saya tipe orang yang bukan karena motivasi kan bergeraknya. Kalau ada orang yang bilang, kalau usaha itu bebas finansial, terus punya waktu keluarga banyak. Kalau saya itu sederhana, saya nggak mau miskin, Kang.
Iya, kalau saya sederhana, saya nggak mau miskin. Karena di kemiskinan itu banyak penderitaan. Ketika sakit kita nggak bisa berobat, ketika mau makan kita nggak bisa makan yang selayaknya kita pengen gitu. Bahkan kalau kata Ipo gitu, Ipo Santoso gitu, ya kalau jadi orang Islam tuh jangan cuma kaya tapi kaya raya. Kenapa gitu? Mungkin kalau kita ngomong sederhana ya cukup. Ketika ada orang musibah kita bisa doakan. Tapi ketika kita kaya kita bisa membantu secara finansial. Ada yang musibah yang sederhana yang cukup cuma bisa mendoakan sudah. Tapi kalau ketika kita jadi orang yang kaya dan raya gitu, kita bisa membantu sekalian gitu. Bukan cuma doa tapi tindakan. Luar biasa. Terus lantas mengambil dari mana awal mengambil konsumen dan pelanggan dari Kaso-Kakos sendiri? Sebenarnya kenapa saya berani ke produksi waktu itu permintaannya banyak kan. Jadi di KPI sendiri saya kan jurusan KPI di salah satu kampus di Serang, Universitas Islam Negeri SMA Banten. Nah di situ saya alhamdulillah udah 4 tahun dipercaya untuk osjurnya tuh bikin di saya dan PPL sudah 2 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dipercaya, dikasih amanah untuk megang gitu, dan di kampus itu banyak market yang bagus. Nah bahkan kebutuhan manusia kan ada sandang, pangan dan papan. Sandang, pangan, papan. Nah, sandang kan kebutuhannya kaos, papan rumah, makan ya kuliner. Nah dari 3 kerucutan itu kebutuhan kaos tuh banyak kan. Kumpul komunitas, event, terus juga buat bahkan sekarang kan yang pacaran-pacaran tuh couple, buat kado dan yang lain-lain. Dan itu bisa kita lihat target market yang bagus gitu. Berarti target pangsa pasar kamu dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Kalangan mahasiswa dan ya komunitas organisasi lah. Komunitas organisasi untuk menyentuh sektor-sektor ya barisan-barisan bawah nih, anak-anak SMP dan SMA nih. Sebenarnya belum, kita sih nargetin ke 18 ke atas. Karena untuk SMP sebenarnya ada beberapa karena dia bikin kaos angkatan. Tapi kita lebih enak tuh ke 18 ke atas. Kenapa? Karena mereka butuh uang kan. Pertama butuh uang, bisa jadi reseller. Yang kedua mereka banyak kegiatan. Nah dari situ ya kita tinggal slotkan mapping aja gitu. Kalau kita nggak bisa bikin repeat order, ya kita bikin jaringan orderan lewat dari reseller. Nah, lantas strategi apa nih kira-kira Vi untuk sekiranya memang membangun untuk mengembangkan usaha ini lebih maju ke depan? Tentunya juga kan punya harapan pengen lebih besar, punya karyawannya banyak. Aduh, baru saya nggak manggil karyawan ya, tim lah. Saya belum pantas kalau manggil karyawan. Kebetulan tim 3 termasuk saya. Jadi 2 produksi, saya untuk desain sekaligus admin dan ya double job lah. Seperti itu Kak. Iya. Terus tentunya pernah menghadapi masalah dalam proses perjalanan. Hari ini sudah berapa tahun sih Kaso-Kakos? Kalau dihitung 2 tahun kurang sih Kang. 2 tahun kurang ya. Kurang. Sempat mengalami kritis. Pasti. Yang bohong kalau ada orang usaha itu lancar-lancar saja. Bohong itu. Nah di masa COVID ini gimana? COVID sangat kerasa Kang. Ketika yang namanya pangan pas COVID itu lebih tinggi ketimbang sandang, itu kerasa permintaan. Bahkan yang paling kerasa tuh ketika kita bikin kaos study tour. Waktu itu ada bikin kaos study tour. Alhamdulillah sih kaosnya jadi Kang. Cuma study tournya nggak jadi. Iya, karena waktu itu ada SDIT Muhammadiyah pesan kita kaosnya udah jadi fix, besoknya tuh tinggal berangkat, tapi ada surat edaran dari Wahidin bahwa tidak boleh keluar dari kota, pokoknya tidak boleh keluar dari kota, kurang lebih redaksinya tersebut, agar tidak membawakan penyakit dari luar ke dalam. Nah waktu itu langsung tuh mediasi tuh pihak sekolah, gimana nih mau tetap berangkat atau enggak? Tapi yang namanya orang tua pasti ngambil keputusan yang bijak gitu kan, untuk tidak diberangkatkan karena khawatir virus itu terjangkit ke anak-anaknya. Nah, ada 3 sekolah yang kasus serupa gitu kan. Kaosnya sudah jadi tapi study tournya tidak jadi. Itu udah DP. Udah DP dan udah jadi. Oh, udah. Iya, untung itu. Terus juga emang ada beberapa yang pesen tapi dipending dan bahkan ada yang banyak cancelan lah kalau di Covid tuh. Cuma itu ya hal yang harus kita lalui lah, menghadapi musim hal tersebut, meskipun sesuatu yang tidak terduga, tapi kita juga harus bisa ngeraba lah harus seperti apa menyikap kondisi seperti itu. Nah, yang pernah membuat senang nih dapat pesanan berapa banyak?
Baru sedikit sih, kita paling banyak tuh 750, belum menyentuh 1000. Target sih pengen ada yang pesan satu orang gitu ya, 1000. 1000. Iya, cuma ini baru pesan tuh di 750 kaos doang satu orang pesanannya. Dan rata-ratanya berapa tuh? Pokoknya dalam 1 bulan tuh kurang lebih kita baru bisa produksi 300 sampai 900 piece. Dari yang terkecil 300, terbanyak baru 900. Nah, strategi marketnya gimana tuh kira-kira? Strategi marketing untuk kita sih sebenarnya kita lebihannya si kaos tersebut. Karena kan kalau kita buat custom, jadi nggak bisa no KW-KW lah. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang bikin baju kapal ya itu baju kalian gitu, nggak bisa di copy, nggak bisa di duplikasi gitu. Dan itu adalah sisi kenapa custom itu lebih banyak diminati, lebih eksklusif untuk dirinya sendiri. Iya, rasanya